Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Pak Aso dalam pembahasan contoh soal. Kali ini pembahasannya adalah hukum Ohm. Nah, sebelum kita masuk dalam membahas soal, kita ingat dulu materi yang sudah kita pelajari tentang hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm jika ditulis dalam bentuk matematika yaitu V sama dengan I kali R. Nah, bentuknya bisa diubah menjadi I sama dengan V per R atau R sama dengan V per I. Ya, ini ya. Dari persamaan ini bisa disimpulkan bahwa V berbanding lurus dengan I. Jika semakin besar V, maka I-nya semakin besar pula. Jika V diperkecil, maka I-nya juga ikut kecil. Nah, I itu berbanding terbalik dengan R. Jika R diperkecil, maka I-nya akan naik. Jika R-nya diperbesar, maka I-nya akan kecil. Ya, itu yang perlu diingat. Oke. Baiklah, kita akan masuk ke soalnya. Oke, soal yang pertama. Grafik hubungan antara beda potensial V dengan kuat arus I. Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, perlu diingat V itu berbanding lurus dengan I. Jika V diperbesar, maka I-nya juga akan ikut naik. Jika V-nya diperkecil, maka I-nya juga akan turun. Jika digambar dalam bentuk grafik, misalnya kita ikuti ini ya, V, hubungan antara V dan I. Nah, jika V diperbesar, naik ya ke arah sumbu Y positif, maka I-nya juga akan ikut ke arah sumbu X positif. Maka akan berhubungan seperti ini ya. Ya, naik di atas, ini juga ikut naik. Nah, gini. Maka bentuk yang paling mirip dengan gambar kita adalah bagian C. Nah, bagian B dan E itu tidak menunjukkan hubungan V dan I, walaupun juga arahnya naik. Ini bentuknya eksponensial, jadi tidak lurus, gradiennya tidak sama ya. Jadi jawaban yang paling tepat hubungan V dan I adalah C. Lanjut. Titik A dan B diberi beda potensial listrik tertentu. Pada saat titik A dan B dihubungkan dengan penghantar yang berhambatan 15 ohm, R sama dengan 15 ohm, arus listrik yang mengalir adalah 20 miliampere. I sama dengan 20 miliampere. Dengan demikian, jika titik A dan B dihubungkan dengan penghantar yang berhambatan 10 ohm, maka arus listrik yang mengalirnya berapa? Oke, jadi ini soal yang menunjukkan dua keadaan. Ini keadaan pertama, berarti ini R1, ini I1, ini R2, ini I2. Ini keadaan pertama. Nah, apa yang
bisa dicari dari keadaan pertama ini? Ya, tentu saja nilai V-nya. Nilai V pada keadaan pertama dan kedua itu tidak berubah ya. Tidak ada petunjuk bahwa di sini diubah, berarti kita anggap saja V pada keadaan pertama sama dengan V pada keadaan kedua. Nah, ingat hukum Ohm. Nah, V itu sama dengan I kali R. Nah, kembali ke sini, V1 sama dengan V2. Berarti I1 kali R1 sama dengan I2 dikali R2. Ya, sisa masukkan angkanya. 20 mA dikali 15 ohm sama dengan I2 nya yang dicari, R2 nya 10 ohm ya. Jadi E2 itu sama saja dengan 20 mA kali 15 ohm bagi 10 ohm ya. Ohmnya habis. E2 sama dengan 20 kali 15 300 mili ampere per 10. Jadi I2 sama dengan 30 mili ampere. Jawabannya adalah D. Oke, next. Dari hasil suatu percobaan, hukum Ohm diperoleh grafik hubungan antara tegangan V dan kuat arus I. Nah, I kan ini ampere. Nilai hambatan yang digunakan dalam percobaan tersebut adalah ya. Nah, lihat, ini adalah grafik antara V dan I. Nah, grafik ini menunjukkan nilai yang konstan ya, karena garisnya lurus dengan gradien yang sama besar. Ini gradien kemiringan yang sama besar. Jadi bisa diketahui bahwa nilai hambatan untuk percobaan pada tegangan 1 volt, 2 volt, dan 3 volt itu sama besar. Jadi nilai R1, R2, dan R3 itu sama besar. Jadi kita bisa memilih satu data saja, tidak usah dihitung semua. Jadi misalnya kita pilih yang 1 volt dan 0,5 ampere. Jadi R sama dengan V per I. V nya 1,0 per 0,5. Hasilnya adalah 2 ohm. Nah, kalau mau membuktikan bahwa nilai R nya sama, ini 2 dibagi 1 itu kan 2 ohm. 3 bagi 1,5 juga 2 ohm. Jadi dari grafik ini menunjukkan bahwa R nya konstan. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, lanjut. Dari percobaan hubungan tegangan V dengan kuat arus I pada resistor, dihasilkan grafik VI. Pada gambar di samping, jika V sama dengan 4,5 volt, maka besar kuat arus yang mengalir adalah. Ya, ini satu data ya, hubungan antara V dan I. Jika V nya sama dengan 3, maka I nya sama dengan 0,02. Ini keadaan pertamanya. V1 nya sama dengan 3, I1 nya sama dengan 0,02 ampere. Nah, keadaan duanya, jika V sama dengan 4,5, jika V2 sama dengan 4,5 ohm, ditanyakan berapakah arusnya sekarang.
yang mengalir. Nah, dari grafiknya diketahui R-nya itu konstan. Jadi untuk keadaan pertama dan keadaan kedua R-nya itu sama. Jadi R1 sama dengan R2. Ingat hukum Ohm, R sama dengan V per I. Jadi V1 per I1 sama dengan V2 per I2. V1 nya 3, I1 nya 0,02, V2 nya 4,5 per I2. Sekarang kali silang 3I2 sama dengan 4,5 kali, bisa saya tulis 2 kali 10 pangkat min 2, ya kan? Ini 0,02 sama saja dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi I2 nya sama dengan 4,5 kali 2, 9 kali 10 pangkat min 2 bagi 3. I2 nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 ampere. Nah, pilihannya dalam miliampere. Ini kalikan saja dari ampere, kalikan saja dengan 1000, karena dari ampere ke miliampere itu turun 3 kali, ya. Nah, coba ini dikalikan 1000 berarti 10 pangkat 3, hasilnya 30 miliampere. Jadi jawabannya adalah D. Baiklah, kita sampai pada akhir video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.